Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bidinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahu azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, keistiqomahan untuk tetap taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap seperti ini jamaah sekalian, tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi illa abdalakallahu bihi ma huwa khairul laka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah. Kau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang kau tinggalkan. Jadi jamaah sekalian, hadis yang singkat ini menjelaskan bahwa bagaimana kita mestinya mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pentingkan pertama kali adalah Allah, bukan yang lain. Apabila kita meninggalkan urusan pribadi kita, bahkan urusan keluarga kita, bahkan urusan pekerjaan kita, urusan yang sifatnya duniawi, karena Allah Subhanahu wa taala, kita mementingkan Allah daripada urusan pribadi kita atau yang sifatnya duniawi, abdalakallahu bihi ma huwa khairul laka. Maka tidak usah khawatir jamaah sekalian, tidak usah ragu-ragu. Kita tidak akan kehilangan apa yang kita tinggalkan tadi. Allah bertanggung jawab akan menggantinya dengan yang lebih baik, tapi dengan syarat itu kita lakukan demi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sampai meninggalkan pekerjaannya karena pekerjaannya tidak mensupport dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak memberikan peluang baginya untuk melaksanakan ibadah, untuk melakukan sholat yang 5 kali sehari semalam. Maka dia korbankan pekerjaannya, dia tinggalkan pekerjaannya demi Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia kemudian jadi orang yang bangkrut, jadi orang yang menganggur, tidak punya pekerjaan? Allah berjanji jamaah sekalian, dan banyak kita mendengar kasus-kasus seperti itu. Bagaimana saudara-saudara kita karena di tempat pekerjaannya dia tidak merasa nyaman, dia tidak diberikan peluang untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya. Apa kemudian yang terjadi? Allah bertanggung jawab mengganti apa yang dia tinggalkan tadi karena Allah, karena dia mendahulukan Allah, dia mengutamakan Allah daripada pekerjaannya, daripada kepentingannya sendiri, bahkan kepentingan agamanya. Inilah jamaah sekalian hadis
yang singkat tapi baik untuk kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini jamaah sekalian memotivasi kita, bahkan kita bahwa kita jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan selama itu di jalan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan melupakannya, bahkan Allah bertanggung jawab kepada kita memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Jangan terbalik jamaah sekalian, jangan agamanya kita korbankan demi dunianya. Jangan urusan Allah kita kesampingkan karena urusan kelompok kita, karena urusan pribadi kita, karena urusan keluarga kita. Jadi jangan Allah dinomorduakan, kita korbankan karena urusan yang sifatnya duniawi. Jadi jangan terbalik. Kalau terbalik nanti ujung-ujungnya tidak berkah dan Allah tidak memberikan kemanfaatan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iza arada abdi ayyab ala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Wahai kalian malaikat, apabila ada hambaku ingin melakukan kejahatan, jangan ditulis dulu dosanya sebelum dia melakukan kejahatan itu. Wa in amilaha faktubuha bimisliha." Andaikan hambaku melakukan kejahatan tadi, maka tulislah dosanya yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Wa in taraka min ajli faktubuha lahu hasanah. Tapi bila dia meninggalkan niatnya tadi, menunda niat jahatnya tadi karena dia takut kepadaku, maka tulislah baginya satu kebaikan. Nah, jemaah sekalian, ini juga hadis ini menjelaskan kalau kita ingin melakukan kejahatan, kemudian kita takut dosa dari Allah Subhanahu wa taala, takut azabnya Allah, kemudian kita tidak jadi melakukan rencana jahat tadi, tidak jadinya itu Allah menulis bagi kita satu kebaikan pahala, bukan 00 tapi Allah berikan ganjaran pahala. Kenapa? Catatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami sampaikan jamaah sekalian contoh-contoh dari para pendahulu kita, dari para nabi dan rasul, bagaimana mereka mengorbankan kepentingan mereka, mengorbankan kepentingan dunia, kepentingan keluarga, kepentingan pribadi karena Allah. Kemudian Allah membalas kepada mereka, memberi mereka ganjaran yang lebih banyak daripada apa yang mereka tinggalkan tadi. Seperti contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman jamaah sekalian adalah nabi yang suka jihad fi sabilillah. Maka Nabi Sulaiman banyak mempunyai kuda-kuda peliharaan, kuda-kuda yang kuat yang bisa dikerahkan di medan pertempuran jihad fi sabilillah. Dan beliau suka melihat kuda-kudanya. Di suatu hari jamaah sekalian, Nabi Sulaiman sedang berasik-asik dengan kudanya sampai beliau, para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan beliau lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena sibuknya dengan kuda-kuda peliharaan beliau. Ada juga yang menyebutkan beliau luput dari sholat asar karena asik bermain dengan kuda-kuda beliau. Kemudian jemaah sekalian, karena tahu bahwa kudanya telah melalaikannya sampai luput dari berzikir bahkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil para pembantunya untuk mengumpulkan kuda-kuda tadi. Apa yang dia lakukan? Kuda itu semua disembelih, dibunuh,
ditebas kakinya, lehernya. Kenapa? Karena menurut dia, kau yang sudah melalaikanku dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau kuda-kuda yang telah membuatku lupa melaksanakan sholat, maka engkau pun aku musnahkan. Jemaah sekalian, menurut para ulama waktu itu dibolehkan syariat waktu itu membunuh hewan peliharaan atau memanfaatkannya, disembelih kemudian dimanfaatkan, dimakan untuk demi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa maksudnya jamaah sekalian? Kita juga begitu. Jangan sampai pekerjaan kita melalaikan. Nabi Sulaiman berani mengorbankan kudanya karena kudanya melalaikannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Kemudian Allah pun bukan hilang kemudian kudanya, tapi bahkan menambah keberkahan bagi Nabi Sulaiman. Allah memberikan kerajaan kepadanya, kerajaan yang besar, yang luar biasa, kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Masa Nabi Yusuf, bagaimana beliau digoda oleh istri Raja Al-Aziz waktu itu, Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf mengorbankan kepentingan syahwatnya. Disebutkan dalam Quran, bukan berarti Nabi Yusuf tidak tertarik kepada Zulaikha. Ada juga keinginan Nabi Yusuf, tapi demi Allah, karena Allah membantu, karena dia adalah orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ibadahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menghindarkan Nabi Yusuf dari kemaksiatan tadi. Kemudian disebutkan, ya Allah, penjara lebih baik daripada aku mengikuti nafsu untuk melakukan kemesuman dengan mereka, dengan istrinya Al-Aziz. Penjara lebih baik bagiku daripada aku menuruti hawa nafsu atau keinginan syahwat dari mereka wanita-wanita yang menggodaku. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi Nabi Yusuf memilih hal yang terpahit karena membela Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah pun membalas pengorbanan Nabi Yusuf tadi. Kemudian Allah berikannya kerajaan di Mesir waktu itu. Kemudian dia pun mengundang saudara-saudaranya, keluarganya bertemu. Ini balasan Allah kepada orang yang telah mengorbankan syahwat duniawi, syahwat pribadi, syahwat kelompok, syahwat keluarganya demi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat jamaah sekalian di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi kita Muhammad dan para sahabat waktu itu diteror di Mekah. Harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Keluarga ditinggalkan, rumah ditinggalkan, hewan ternak ditinggalkan, kebun-kebun ditinggalkan, harta benda ditinggalkan, dikorbankan, jihad, hijrah lillahi ta'ala, fi sabilillah, demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah kemudian memberikan kepada sahabat Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kekayaan yang luar biasa diganti oleh Allah. Nama yang baik, kesolehan, amal ibadah, dan kemakmuran, ketenangan hati, dan mereka juga disatukan hatinya dengan kaum-kaum Ansor waktu itu. Ini balasan Allah jemaah sekalian bagi mereka yang mengorbankan urusan dunianya demi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam sejarah ada seorang sahabat yang namanya Suhaib. Suhaib juga ikut berhijrah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Suhaib tadi dikejar oleh orang-orang Mekah, kemudian ditahan. Kemudian Suhaib berdiri di hadapan mereka. Suhaib mengeluarkan 40 anak panahnya dan berkata kepada orang-orang Mekah yang mengejar, maksudnya menghalang-halangi si Suhaib agar jangan hijrah. Wahai Suhaib, kemana engkau? Enak sekali setelah engkau kaya di Mekah, hartamu banyak, dan sekarang kau melupakan kami di Mekah, kau pergi hijrah bersama Muhammad SAW. Apa kata Suhaib jamaah sekalian? Dia berdiri di hadapan orang-orang Mekah tadi. Kemudian dia mengeluarkan 40 anak panahnya. Wahai kalian yang menghalangiku hijrah,
bersama Rasulullah SAW. Kalian tahu aku pemanah yang ulung. Setiap anak panah ini kalau kutembakkan, kupanahkan bisa menancap di kepala kalian. Kalian tahu saya ahli pemanah. Setiap anak yang kulepaskan akan menancap pada diri kalian, dan kalian tidak akan bisa menghalangiku. Biarkan aku pergi hijrah bersama Rasulullah SAW. Kalau karena hartaku, silakan ambil kalian hartaku yang kutinggalkan di Mekah. Tidak akan kuminta sedikit pun. Silakan ambil apa yang aku tinggalkan. Semua kekayaan aku ambil untuk kalian semuanya. Tapi biarkan aku hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Nah, ini jamaah sekalian, bagaimana sahabat Suhaib tadi mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, karena kehebatan Suhaib tadi, maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, dan kita tahu ayat itu, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Turunlah ayat ini karena kehebatan Suhaib tadi. Apa artinya? Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya ibtigha'i mardatillah, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Suhaib tadi jamaah sekalian sampai beritanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Suhaib. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Suhaib, wahai Suhaib, perdaganganmu sudah beruntung. Beruntunglah perdaganganmu, wahai Suhaib. Kenapa? Engkau melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengorbankan semua hartamu, bahkan jiwamu pun kau korbankan demi agama Allah. Allah akan memberikan keuntungan yang banyak bagimu dengan perdagangan tadi. Jamaah hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh tadi dari para nabi, jamaah sekalian, bisa kita jadikan teladan bagi kita di dalam berkehidupan ini. Tadi kami sampaikan, kita pun di zaman-zaman sekarang ini ada saudara-saudara kita yang berani mengorbankan. Tadi saya sampaikan pekerjaan yang menurut kita sudah aman, gajinya banyak, sekarang dikorbankan. Kenapa? Lillahi ta'ala, dia mendahulukan kepentingan Allah, karena dia tidak mendapatkan kebebasan, katakanlah beribadah, atau dia merasa pekerjaannya tadi tidak sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam, kemudian ditinggalkannya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain yang mungkin bisa kita cari contohnya satu persatu. Intinya jamaah sekalian, jangan ragu. Insya Allah apapun yang kita lakukan demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah menjamin dan akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Itu yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian dalam khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin. Rabbur rahmir warham wa anta khairur rahimin.